Surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual, serta melindungi dari bahaya dan gangguan setan. Diceritakan bahwa saat surah tersebut turun, iblis terbaring lemah tak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya iblis, mau ngapa-ngapain aja nggak enak. Mendengar sang pemimpin, anak buah iblis pun jadi penasaran. Karena penasaran, para setan menjenguk iblis, dan kenapa iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat rasa penasaran para setan yang datang menjenguk, iblis pun berkata, "Bagaimana ya kisah selanjutnya? Mari kita nonton bersama." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat beriman, pada topik kali ini saya ingin membahas tentang kisah turunnya surah Al-Fatihah sampai iblis sakit parah. Setiap muslim pasti hafal surat Al-Fatihah. Bahkan beberapa non-muslim pun juga hafal, apalagi saat Ramadan. Karena surat Al-Fatihah merupakan surat yang sangat dikenal siapapun, terutama saat Ramadan. Surat Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran atau induk Al-Quran, karena memuat inti dari seluruh Al-Quran, yang mana Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Surat ini mengandung pengakuan atas keesaan Allah, doa memohon petunjuk, dan penegasan atas kebenaran jalan yang ditempuh. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang paling sering dibaca oleh umat Islam dalam setiap syalat, sehingga menguatkan keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Surat Al-Fatihah memiliki keistimewaan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual, serta melindungi dari bahaya dan gangguan setan. Diceritakan bahwa saat surah tersebut turun, iblis terbaring lemah tak berdaya. Sakitnya iblis saat itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang sakit gigi. Mendengar sang pemimpin sakit, anak buah iblis merasa penasaran. Karena penasaran, para setan menjenguk iblis, dan kenapa iblis yang kuat dan tak kenal lelah bisa jatuh sakit. Melihat rasa penasaran para setan yang datang menjenguk, iblis pun berkata, "Kalian tidak usah jenguk saya dan mendatangkan obat saat ini. Bukan sakit fisik, tapi saya sakit. Karena turun sebuah surat yang ketika surah itu dibacakan, pasti manusia akan selamat dari neraka. Padahal misi terbesar kita adalah semua manusia masuk neraka, dan sekarang mereka punya tamengnya." Beberapa ulama mengatakan jika membaca surah Al-Fatihah sambil dijiwai akan membuat kita terlindungi dari godaan setan. Dan pasukannya bersedih karena dengan turunnya Al-Fatihah bisa dijadikan perisai sekaligus menggagalkan rencana jahat iblis. Namun bukan iblis namanya jika gampang menyerah, mereka mencari strategi baru agar misi menyesatkan anak manusia tetap berlanjut. Iblis berkata kepada bala tentaranya, "Kita bikin manusia lupa sehingga mereka tidak bisa membaca lagi. Kalau mereka membacanya, kita sudah pasti kalah." Besar pengaruh surah Al-Fatihah terhadap iblis tentu tak bisa dilepaskan dari kandungannya. Para ulama mengatakan bahwa surat tersebut mengandung masalah tauhid, keimanan, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang taat, dan ganjaran bagi golongan yang kafir. Surah Al-Fatihah memang hanya terdiri atas beberapa ayat saja, namun surat tersebut mampu membuat semua orang tercengang kalau tahu rahasia di baliknya. Bahkan iblis saja menyerah karena hadirnya surah Al-Fatihah. Itulah kisah turunnya surat Al-Fatihah sampai bikin iblis sakit. Jangan lupa subscribe, yang subscribe akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.